Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Nurfadilnia dari kelas 12 Akuntan 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial dari Ibu mata pelajaran Praktikum Akuntansi Dagang. Di sini juga saya akan mengerjakan 10 soal esai dan akan menjelaskannya. Selamat menonton, Ibu. Oke, di sini saya akan mengerjakan soal esai UTS nomor 1. Soalnya, peralatan kantor dibeli dengan harga perolehan sebesar 5 juta pada tahun berjalan disusutkan 10% dari harga perolehannya. Maka jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 adalah, di sini saya sudah menggambar tabel, ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Di sini kita tanggal isi Desember 2020 tanggal 31. Keterangannya. Karena di sini peralatan kantor dibeli dengan harga perolehan sebesar, jadi debitnya kita menggunakan beban penyusutan peralatan. Kita tulis. Debitnya sebesar 5 juta. Nah, untuk kreditnya, beban penyusutan peralatan pada, karena ini sudah disusutkan 10% dari harga perolehannya, berarti di sini kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kita tulis. Dan sebesar 5 juta. Oke, ini jawaban nomor 1. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Berdasarkan rekapitulasi di samping, buatlah buku besar. Jadi di sini kita disuruh membuat buku besar. Di sini sudah ada rekapitulasi, jadi kita tinggal memindahkan saja ke buku besarnya. Ini, saya sudah membuat tabel buku besar dan saya sudah mengisinya. Di tabel ini berisi dengan tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Di sini kita urutkan dulu dengan nomor yang paling terkecil, 1.110. Tanggal kita isi Desember 2020. Tanggal 31, keterangan cash payment journal, refnya CPJ. Nah, kita lihat di sini. Nomor dengan 1.110 di sini kredit. Jadi kita tinggal pindahkan saja di kolom kredit. Saldonya juga di kolom kredit. Nah, selanjutnya nomor 1.120. Di sini terteranya debit. Jadi kita tinggal pindahkan ke kolom debit. Sama juga tanggal dan keterangannya berisi tentang tanggal Desember 2020. Keterangannya cash payment journal. Nah, ini kita taruh di kolom debit 4.500.000. Saldonya juga di debit 4.500.000. Selanjutnya dengan nomor 2.110. Di sini tertera debit. Jadi kita tinggal pindahkan di kolom debit. Selanjutnya juga sama 1.210. Di sini tertera debit. Jadi kita tinggal pindahkan saja ke kolom debit, ke saldonya debit juga. Begitupun selanjutnya, kita urutkan dengan nomor yang paling kecil dulu, baru kita masukkan kolomnya sesuai dengan yang direkapitulasi. Itu cara mengerjakan nomor 2. Nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2, buatlah neraca saldo PTA per 31 Desember 2020. Jadi di sini saya disuruh membuat neraca saldo.
tadi saya sudah membuat buku besar, jadi untuk membuat neraca saldo tinggal saya pindah-pindahkan saja. Ini kolomnya, kolom neraca saldo, PTX, neraca saldo per 31 Desember 2020. Tadi saya sudah mengurutkan nomor akun yang paling terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada kolom debit dan kredit. Jadi tinggal dipindah-pindahin aja dari sini, dari kolom saldo ini, kredit, debit, kredit, kita pindahkan saja. Di sini harus jumlahnya balance. Jadi ini sama-sama balance 195.700.000, kreditnya juga 195.700.000. 4. Buatlah jurnal dari dokumen bukti kas masuk. Pada tanggal 4 Desember 2018 telah diterima pelunasan atas penjualan kredit tanggal 8 November 2018 sebesar Rp289.020.000 dari CVJAY dengan nama bukti BKM 1201. Jadi di sini disuruh membuat jurnal penerimaan kas atau yang disebut dengan Cash Receipt Journal. Di sini tadi dari PT Anindya, Cash Receipt Journal Desember 2018. Date, tanggal pelunasan piutang tanggal 4 Desember 2018. Advention number, nomor bukti BKM 1201. Deskripsi atau keterangan dari CVJAY. Debitnya cash in bank. Kenapa? Karena kas kita bertambah atas pelunasan piutang tersebut. Jadi cash in banknya di debit Rp289.020.000. Lalu kreditnya menggunakan akun receivable karena piutang CV tersebut telah berkurang. Jadi akun receivable-nya taruh di kredit dengan jumlah sama Rp289.020.000. Soal nomor 5. Berdasarkan dokumen tersebut di atas buatlah buku besarnya. Jadi disuruh membuat buku besar dari bukti penerimaan kas tadi. PT Anindya General Ledger buku besar Desember 2018. Di sini tadi pertama cash in bank. Jadi pakai cash in bank dulu. Kolomnya tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit kredit. Nomor akun 2.000, tanggal 31 Desember 2020, keterangannya Cash Receipt Journal, refnya CRJ, debitnya Rp289.020.000 karena di sini debit. Lalu di sini saldonya ditulis di kolom debit juga. Yang akun receivable-nya ini nomor akun 21212. Tanggal 31 Desember 2020, keterangannya Cash Receipt Journal, refnya CRJ. Ini di kredit. Jadi kita pindahin di kolom kredit. Rp289.020.000. Lalu di saldonya juga ditulis di kolom kredit. Soal nomor 6. Ada berapa metodekah dalam pencatatan persediaan sistem prefektual? Sebutkan dan jelaskan. Jadi sistem prefektual ini ada 3 metode, yaitu yang pertama ada FIFO, freeze in, freeze out, artinya masuk pertama, keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. Maksud dari FIFO tersebut adalah barang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali dijual. Lalu yang kedua ada LIFO, last in, first out, adalah barang terakhir yang masuk, barang pertama yang akan keluar. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu. Selanjutnya ada average atau rata-rata.
Metode perpetual average atau biaya rata-rata bisa dipakai dalam mengelola persediaan barang untuk menghitung rata-rata biaya dari tiap jenis barang saat pembelian terjadi. Jadi average ini metode rata-rata. Jadi sebelum kita menjual, mengeluarkan barang, kita harus menghitung rata-rata harga tersebut untuk dijual. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud siklus akuntansi? Jabarkan dalam satu siklus akuntansi. Jadi, yang dimaksud siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Tahapan siklus akuntansi ini ada 8 tahapan dalam sebuah siklus akuntansi. Tahapan-tahapan ini perlu diterapkan secara tepat untuk menghindari ketidakseimbangan pengeluaran dan pemasukan. Berikut adalah penjelasan. Pertama, ada menganalisis transaksi. Tahap pertama dari siklus akuntansi adalah mengamati setiap transaksi yang terjadi dalam satu periode pada suatu unit usaha. Jadi yang pertama kita harus mengamati setiap transaksi dalam kurun satu periode. Dan kedua, ada mencatat transaksi. Tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi adalah mencatat transaksi yang telah dianalisis sebelumnya sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, membuat buku besar. Dalam tahapan ini, transaksi yang sebelumnya disusun dalam jurnal dipindahkan ke dalam buku besar. Pemindahannya disesuaikan dengan daftar susunan rekening buku besar. Lalu yang keempat, membuat neraca saldo. Tahapan keempat adalah membuat neraca saldo. Sama seperti sebelumnya, saldo-saldo yang dimasukkan ke dalam buku besar dipindahkan kembali ke neraca saldo untuk melihat kesamaan saldo antara debit dan kredit. Lalu yang kelima ada membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk melihat adanya transaksi yang belum tercatat di akhir periode akuntansi atau transaksi lainnya yang perlu disesuaikan. Misal, ada kesalahan perhitungan dalam pembelian perlengkapan. Lalu yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam tahap keenam ini, akuntan perlu membuat neraca saldo yang saldo-saldonya telah disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Lalu nomor 7, membuat laporan keuangan. Setelah melihat hasil dari neraca saldo setelah penyesuaian, siklus akuntansi dilanjutkan dengan laporan keuangan yang menunjukkan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan neraca. Selanjutnya ke-8, tahap terakhir dari siklus akuntansi adalah pembuatan jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi nol. Itu tadi adalah yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi ini ada 8 tahapan. Ada menganalisis transaksi, mencatat transaksi, membuat buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penyesuaian, membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup. Ini adalah tahapan siklus akuntansi yang sangat diperlukan dalam akuntansi. Nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud buku besar. Bagaimanakah penggolongannya? Apa sih yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar akuntansi atau general ledger adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Penggolongannya ada 2. Yang pertama buku besar umum atau utama dan buku besar pembantu. Buku besar umum atau utama yaitu rangkuman catatan segala perkiraan yang berdiri sendiri pada suatu periode tertentu. Misal, isinya antara lain adalah kas modal, persediaan utang, dan piutang. Buku besar jenis umum adalah ikhtisar pengaruh transaksi pada perubahan mencakup modal perusahaan, aktiva, serta kewajiban perusahaan. Terus yang kedua ada buku besar pembantu. Buku besar ini berisi daftar rekening yang dengan khusus mencatat utang dan piutang usaha secara detail. Soal nomor 9.
Bagaimanakah perbedaan pencatatan jurnal penjualan pada sistem pencatatan perpetual dan sistem periodik? Jadi ini perbedaan pencatatan jurnal penjualan pada sistem periodik dan perpetual. Di sini ada keterangannya. Untuk pencatatan penjualan kredit pada sistem periodik ditulis dengan piutang usaha pada penjualan. Piutang usaha ini debit, kreditnya penjualan. Nah, sedangkan di perpetual ini ditulis dengan piutang usaha pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Jadi ada empat akun untuk dalam sistem perpetual. Nah, lalu ada retur penjualan kredit. Nah, dalam sistem periodik, dalam pencatatan retur penjualan kredit ini, retur penjualan pada piutang usaha, sedangkan di perpetual, retur penjualan pada piutang usaha, persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Jadi di perpetual menggunakan 4 akun, sedangkan di periodik menggunakan 2 akun. Lalu penerimaan kas dari piutang dengan potongan tunai. Di periodik ditulis dengan kas, potongan penjualan pada piutang usaha. Perpetual, kas, potongan penjualan pada piutang usaha. Inilah perbedaan pencatatan jurnal penjualan pada sistem periodik dan perpetual. Lalu selanjutnya soal nomor 10. Berikut merupakan data persediaan Zakia Berkah pada Desember 2021. Tanggal 1. Persediaan sebesar 200 unit dengan harga sebesar 10.000. Tanggal 2. Pembelian 300 unit dengan harga 10.500. Tanggal 3. Penjualan 350 unit. Berdasarkan data tersebut, buatlah kartu persediaan dengan metode FIFO. Jadi disuruh membuat kartu persediaan metode FIFO atau yang disebut dengan freeze in, freeze out. Masuk pertama, keluar pertama. Jadi di sini ditulis Zakia Berkah, inventory card persediaan Desember 2021. Di sini tabelnya ada tanggal, keterangan, masuk, fade in, keluar fade out, saldo, total. Nah, tanggalnya kita tulis Desember 2021. Keterangan tadi tanggal 1 persediaan saldo. Kita tulis di saldo unit 200, harga 10.000, total 2 juta. Jadi kita mempunyai persediaan 200 unit. Lalu pada tanggal 2 kita membeli barang dengan jumlah unit 300, harga 10.500. Total 3.150.000. Jadi di saldonya bertambah 200 ditambah 300 dengan harga masing-masing. Lalu pada tanggal 3 kita menjual 350 unit. Jadi barang yang pertama masuk kita keluarkan terlebih dahulu 200 keluar dengan harga 10.000 dengan total 2 juta. Lalu kita mengambil barang persediaan terakhir 300, kita ambil sisanya 150 unit dengan harga 10.500, total 1.575.000. Ini telah dijual dan saldo kita tersisa 150 unit dengan harga 10.500, total uang 1.575.000 rupiah. Jadi ini persediaan barang dagangan Zakia Berkah dengan metode FIFO, freeze in, freeze out. Itu tadi pembahasan saya tentang soal remedial ini. Mohon maaf bila ada kurangnya saya dalam menjelaskannya. Saya mohon maaf kepada Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.